God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Shalom saudara-saudara, saya ingin semua bangkit berdiri, kita akan rasakan hadirat Allah lebih lagi hari ini. Happy Sunday, kita mau berdoa, haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan mulia dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan memulai ibadah hari Minggu ini, kami percaya akan menjadi Super Sunday yang memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kau memberkati semua, baik hamba-hambamu, jemaatmu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya api-Mu mengalir mulai setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Masih tetap semangat. Yang diberkati Tuhan.
bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat syukur kita untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadiratnya, kita akan menyembah hadiratnya lebih lagi.
Yesus, Kau adalah alasan kami hidup. Siapakah kami Tuhan sehingga kami berhak menuntut Engkau ini dan itu. Kau adalah alasan kami hidup, kami bernapas, kami melayani di tempat ini Tuhan. Tetap dalam hadiratnya saudara.
dalam hadiratnya saudara. Katakan Tuhan, Kaulah alasanku hidup, Kaulah alasanku kami bernafas. Nafasku hanya bagimu, hidupku hanya bagimu. Fokus, mari kita fokus kepada Tuhan kita. Kita tidak usah menghiraukan kanan kiri kita. Mungkin banyak problem dalam hidup kita, tapi kita percaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Allah kita yang luar biasa. Semua untuk kemuliaan namanya, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Mari saudara, kita naikkan kasih kita kepada Allah kita, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mau mengucap syukur, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas kasih-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Fokus, kita tutup mata kita arahkan ke hadirat-Nya. Kita fokus. Terkadang mungkin dalam hidup kita tampaknya baik-baik saja, tapi rohanimu mati. Tuhan, kami mau Tuhan, bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami, bangkitkan hati-hati kami yang lesu Tuhan, bangkitkan roh kami. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Ya Tuhan, sampai akhir hidupku, sampai memutih rambutku, kami ingin tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang lebih mengenali isi hati kami Tuhan, lebih dari siapapun, termasuk orang terdekat kami ya Tuhan. Kau yang lebih mengenali isi hati kami. Di saat di tempat yang tersembunyi pun Kau tahu kami Tuhan. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
senantiasa setia menyertai hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, Tuhan bawa kami untuk datang berkumpul di tempat-Mu ini, tempat kudus-Mu. Untuk bersama-sama kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Maka berkata-katalah, berfirmanlah pada kami. Kami siapkan hati dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kami tanggalkan segala kesombongan diri. Kami mau bersimpuh di kaki-Mu untuk mendengarkan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagia pagi ini karena bisa kembali berkumpul di tempat ini. Bersama-sama kita mau belajar. Tema pagi ini adalah imanmu telah menyelamatkan. Ada beberapa ayat yang terpasang di sana. Mana ini tampilannya? Iya, tapi enggak semuanya akan kita bahas, enggak akan semuanya kita baca. Kita hanya akan fokuskan pada Lukas 8 ayat yang ke-48. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan memulai dengan sebuah analogi, mana dalam analogi ini ada sepenggal peristiwa yang bisa kita gunakan untuk memahami firman pagi ini. Ada satu ketika seorang raja dalam masa ulang tahunnya, karena dia hobi golf, maka dia undanglah seorang juara dunia golf untuk bermain bersama-sama dengan dia. Nah, dalam sesi permainan golf ini, sang raja ini begitu terpukau dengan permainannya. Ayunannya begitu kuat, gitu ya. Sampai pada satu ketika permainan ini selesai, raja ini menjanjikan atau bertanya kepada juara golf ini. Saya sangat bersyukur, saya sangat menikmati permainan dengan Anda barusan. Nah, saya ingin memberikan sebuah kenang-kenangan. Sebutkan satu permintaan dan saya akan memberikannya kepadamu. Pegolf ini berkata bahwa, tidak perlu memberikan saya hadiah. Undangan dari raja dengan semua fasilitasnya, bahkan ketika datang kemari saya dijemput dengan pesawat yang begitu mewah, sediakan hotel yang begitu mewah dengan segala isinya, saya sudah sangat bersyukur. Tapi raja ini tidak menerima tidak sebagai jawabannya. Enggak bisa. Sebutkan satu yang kamu mau minta. Saya harus memberikan kamu hadiah. Next. Nah, alat golf itu disebutnya golf club dalam bahasa Inggrisnya. Maka si juara golf ini menyebutkan, baiklah kalau seperti itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Saya minta 1 set golf club. Raja ini enggak berpikir panjang. Oke, baik, saya akan
berikan yang terbaik buat kamu. Nah, maka pulanglah si pegolf ini, dia menunggu, hadiahnya kok nggak datang-datang ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan sampai setahun. Nah, pada akhirnya sang juara ini diundang kembali untuk datang ke negara tersebut, dan inilah yang diberikan. 5 hektar golf club, tempat golf. Jadi karena ada kesenjangan bahasa, yang diminta perangkat golf, stick golfnya itu, yang diberikan lapangan golf yang mewah dan begitu luas. Nah, dari sini satu hal yang saya mau tekankan adalah apabila hadiah itu tidak diterima, apakah golf club ini atau lapangan golf ini akan menjadi milik dari sang juara? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Nah, inilah maka kenapa ayat di dalam yang menjadi judul tadi, yaitu imanmu telah menyelamatkan. Nah, kita buka dulu di dalam Matius 9 ayat 21. Ini semua sudah tahu ya, tentang wanita yang pendarahan sampai 12 tahun. Kemudian dalam satu peristiwa Tuhan Yesus lewat di tempat itu, tempat di mana perempuan ini berada. Dalam tradisi Yahudi, perempuan yang mengalami masa haid itu dia dinajiskan. Apalagi dia selama 12 tahun. Jadi hidupnya selalu disingkiri oleh orang-orang karena dia najis. Nah, pada saat itu ada satu kesempatan di mana darah itu enggak keluar. Dia minta dengan sangat, tolong jangan keluar. Saat ini aja, sekali ini aja, jangan keluar, jangan. Maka ketika Yesus lewat di hadapannya, satu hal, dia sudah ditolak sama orang-orang karena mereka tahu perempuan ini najis, kamu enggak layak di sini. Maka dalam Matius 9 ayat 21b dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Enggak perlu dia dijamah sama Tuhan, dia sadar diri, saya sedang dalam keadaan tidak baik, najis. Saya enggak bisa minta Tuhan jamah saya. Tetapi kalau ujung jubahnya saja aku bisa jamah, maka aku akan sembuh. Dan benar yang terjadi adalah ketika ujung jubah Yesus dijamah, apa yang terjadi? Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Bukan karena jubahnya ini punya kuasa, tetapi jubah ini menjadi satu perantara. Sehingga kuasa Yesus itu keluar dari tubuhnya menjamah perempuan ini. Maka dicari, berhentilah Yesus dan ditanya, siapa yang menjamah aku? Ya, di dalam Lukas 8 ayat yang ke 46 di sana dikatakan, enggak usah dicari, enggak apa-apa ya, saya bacakan saja. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, kemudian perempuan ini
menampakkan diri. Dia minta ampun bahwa dia melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 8 ayat yang 48 itu? Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Perempuan itu sembuh. Dia dipulihkan. Dia yang hidupnya selama 12 tahun najis di hadapan orang-orang. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan satu hal yang luar biasa sekali, bahwa dengan apa yang dilakukannya, dosanya diampuni. Berkali-kali ketika orang Farisi atau imam-imam itu mencoba untuk menuduh Tuhan Yesus, selalu dikatakan, mana yang lebih gampang? Mengatakan bahwa penyakitmu sudah sembuh atau dosamu yang diampuni. Next. Jadi sebetulnya keselamatan itu dari Yesus atau dari iman kita sih? Tuh kan? Kalau tadi dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan. Penebusan melalui salib, bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu sebagai anak domba Allah untuk menanggung dosa setiap orang. Tuhan ibaratnya sinar matahari itu kan diterima oleh setiap orang. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya saja yang menerima curahan dari sinar matahari, tapi setiap orang. Tapi satu hal, bahwa kebangkitan dan hidup yang kekal, ketika Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan maut, serta memberikan hidup kekal bagi mereka yang beriman kepadanya. Jadi orang-orang yang beriman saja yang diselamatkan. Orang-orang yang sudah ditebus itu punya kehendak bebas. Ada yang mau mengakui Yesus mati. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus langsung diangkat ke surga. Yang disalib orang lain. Kalau Yesus tidak mati, tidak turun ke alam maut, tidak mengalahkan maut dengan bangkit kembali, maka salib itu sia-sia. Salib itu tidak akan ada maknanya. Bahkan kebaktian kita pagi ini sia-sia. Karena Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Maka segala pengharapan akan kehidupan yang kekal itu adalah bohong belaka. Tapi karena Yesus mati, Yesus dikuburkan, turun ke alam maut, mengalahkan maut itu dengan kebangkitannya, memegang kunci maut, maka pengharapan untuk kehidupan setelah kita meninggal itu ada. Dan itulah yang selalu kita pegang. Nah, buktinya apa? Bahwa keselamatan itu hanya bagi yang beriman saja. Yuk kita lihat. Saat Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat itu, Yesus mati untuk menebus dosa setiap orang, bukan? Baik itu tentara Romawi, baik itu penjahat yang di sana, baik itu para imam atau pengikut dan murid-muridnya. Dosa manusia ditebusnya.
Tapi dari dua contoh, dua orang penjahat ini, toh yang satu diselamatkan dan yang satu tidak. Dalam Lukas 23 ayat 42, penjahat yang satu, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah yang satu kok enggak? Kenapa enggak dikatakan kamu dan kamu, tapi hanya kamu? Karena apa? Yang satu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah Raja, anak Allah yang hidup. Yang satu mencemooh dia. Loh katanya kamu anak Allah, kenapa enggak bisa turun menyelamatkan diri? Dan banyak cerita bahwa di dalam alam roh itu sudah siap 72.000 malaikat Tuhan yang siap turun untuk menyelamatkan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap taat pada apa yang menjadi rancangan Allah. Dia tetap menanggung dosa setiap kita. Next. Dari contoh perempuan yang tadi kita bisa melihat bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka tidak akan ada yang namanya keselamatan. Keselamatan itu sudah dikasih, sudah. Tapi kalau kita nggak mau terima, ya nggak selamat. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, menerima 10 perintah Allah. Sebagian besar dari umat Israel itu nggak tahan. Mana Allahnya kok nggak kelihatan itu? Nggak puas. Maka mereka bikin itu namanya sesembahan yang lain. Anak domba, anak lembu dari emas. Sehingga Musa marah. Artinya apa? Kalau kita nggak proaktif, ya keselamatan itu nggak datang. Kabar sukacita itu, Injil itu sudah diberitakan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah iman dan pertobatan. Kalau kita tidak menaruh iman kepada Kristus dan kita tidak mau bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan perbuatan yang lama kembali kepada Allah yang hidup. Maka keselamatan atas anugerah Allah itu enggak akan datang sama kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 ditegaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil karya kita. Kita mau berbuat baik seperti apapun, tidak akan menjadikan kita itu selamat. Yang menjadikan kita ini selamat adalah karena kasih karunia. Jadi kesempatan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan itu adalah sebuah bonus yang luar biasa dalam hidup kita. Sesuatu yang enggak bisa dibeli. Hukum Taurat ada, itu adalah standarnya untuk menerima keselamatan. Tapi bukan berarti katakanlah dari 100 atau dari 10 perintah Allah itu, satu aja gagal. Maka 9 gak dianggap. Tuhan mau sempurna. Dan gak ada yang sanggup lakukan itu semua. Gak ada yang sanggup. Maka kasih karunia itu dicurahkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib.
supaya kita meninggalkan dosa dan mau berbalik, hidup dalam kehendak Allah yang benar. Yang kedua, setelah kita diselamatkan, kita harus hidup di dalam kekudusan dan taat pada firman Tuhan. Keselamatan bukan hanya tentang pengampunan saja, tetapi juga transformasi hidup atau perubahan hidup. Kita udah dibaptis kan? Atau ada yang belum? Kalau yang belum dibaptis, tolong segera untuk mendaftarkan diri untuk dibaptis. Dibaptis artinya pribadi kita yang lama sudah mati dan dibangkitkan lagi melalui kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, serta tidak serupa dengan dunia ini. Maka ketika kita ini sudah bertobat, kita ini mikul salib. Kemarin saya baru merasakan bahwa sambil lihat sosmed itu ya, dan karena saya banyak mengikuti sosmed-sosmed yang membahas tentang Kristen, tentang kesaksian-kesaksian Kristen. Satu hal yang saya pikirkan adalah ternyata ketika kita bertobat, kita memikul salib, hidup kita jadi nggak gampang loh. Yang tadinya ketika kekristenan atau iman kita dihujat, wah spontan langsung bales hujat, balas hujat, kalau perlu tambah lebih ini. Sekarang jadinya aduh kok enggak pas banget ya membalas yang seperti ini, yang jahat dengan yang jahat. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa jangan kamu membalas yang jahat dengan jahat, melainkan doakanlah mereka. Susah banget. Ya, meskipun akhirnya menjawab tuduhan-tuduhan itu, cari ayat Alkitab dulu. Atau ketika mereka merendahkan kematian Yesus di atas kayu salib, saya katakan Yesus itu mati untuk semua orang. Buat saya yang menerima dia, maupun kamu yang agamanya lain. Bedanya adalah saya mau terima dan kamu enggak. Dan kamu tetap dengan kekerasan kepalamu itu beranggapan bahwa ada jalan lain di luar Kristus. Kalau ada, mana ayatnya? Kalau di dalam Alkitab, firman Tuhan sudah jelas, ini ayatnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu hanya Yesus yang mengatakan. Enggak ada yang namanya nabi. Sejak zaman Musa sampai yang bilang nabi terakhir itu bilang bahwa aku adalah jalan dan keselamatan. Aku adalah hidup, enggak ada. Jadi jalan keselamatan itu enggak ada tempat lain, enggak ada jalan berbelok. Hanya ada satu saja, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ketiga yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Kita sudah diselamatkan, kita sudah hidup dalam kekudusan, kita sudah beriman. Satu hal adalah kita juga harus mengabarkan Injil. Ini adalah amanat agung dari Tuhan. Mengabarkan Injil kan kita enggak harus hafal nih ayat per ayat. Oh Tuhan Yesus dalam ayat ini katakan begini loh. Enggak harus seperti itu.
tapi membuat orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosanya dan dosa kita. Itu sudah cukup untuk kita mengabarkan Injil. Kabar baik itu kita bagikan kepada orang lain. Dan ini akan menjadi tugas kita sampai kapanpun, gak ada cuman hari ini, gak ada minggu depan. Terus. Supaya apa? Dengan semakin banyak orang yang bertobat, maka waktunya Tuhan akan semakin cepat. Kalau sekarang ini kan ada yang berusaha untuk supaya, aduh Tuhan capek urusan dunia ini makin gak enak. Harga-harga makin mahal, kehidupan makin susah, pekerjaan makin susah. Tuhan cepat datang dah. Tapi ada sebagian orang yang gak mau seperti itu. Jangan, ngapain kamu datang dulu? Duitku belum banyak. Saya lagi kumpulkan ini, baru berapa puluh miliar sih? Atau berapa ratus miliar? Bahkan Hakim Agung aja ketemu di rumahnya, di ruangan di rumahnya, 1 triliun duit cash. Karena tidak mau uangnya ada di bank, karena akan kelihatan. Maka amanat agung ini menjadi bagian setiap orang yang percaya. Karena kita sudah diselamatkan. Karena dengan iman kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tahu di dalam ketika Yesus kembali datang untuk yang kedua kalinya, apa yang Tuhan katakan? Masih adakah iman di bumi? Jadi yang dicari adalah iman dari setiap kita. Karena dengan iman itulah kita akan selamat. Kita akan bisa dibawa serta di dalam kekudusannya. Pujiannya. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Kasih Tuhan bagaikan mentari yang tidak pernah berhenti untuk memancarkan sinarnya buat kita semua. Namun hanya kepada orang-orang yang dikasihinya, yang beriman kepadanya. Maka kasih karunia itu ada dan bisa menjadi keselamatan bagi hidup setiap kita.
Sungguh terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, sungguh tidak terhitung pengampunan yang Tuhan berikan atas setiap kesalahan kami. Karena kami sungguh berharga di hadapan-Mu. Seperti gelombang samudra. Ini kami, jemaat-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kau mengasihiku. Terima kasih atas curahan minyak-Mu Tuhan, untuk senantiasa menjaga pelita hati kami, supaya iman itu tetap menyala di dalam hidup kami. Iman itu tetap ada sampai tiba waktu-Mu bagi kami, untuk kami boleh bergabung dengan orang-orang yang Tuhan kasihi di dalam Firdaus-Mu. Apabila penjahat yang selama hidupnya jauh daripada Engkau mau menaruh percaya dan Tuhan selamatkan, apalagi kami Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pisahkan kami dari dunia. Kami mau menerima roti hidup, kami mau menerima air hidup, dan kami mau terus beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami sudah mendengar apa yang Kau sudah firmankan. Terima kasih Bapak, segala sesuatu harta surgawi sudah Engkau bagi kepada kami. Maka iman menjadi warisan yang harganya tidak ada bandingannya. Kami butuh iman. Iman pun adalah pemberian, maka berikanlah kepada kami, tambahkan iman kepada kami. Supaya ketika Engkau datang di bumi dan bertanya masih adakah iman di bumi, kami berani menjawab, ini kami Tuhan. Kami menanti Engkau. Jangan biarkan seluruh jemaat-Mu ini imannya gugur. Ketika mereka berada dalam pencobaan, di dalam penggodaan, di dalam beban yang berat, seatas izin-Mu, maka saat itu pula Engkau memberikan kekuatan yang baru. Bapak, berikan berkat, penyertaan, dan bimbingan lebih dalam lagi untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati seluruh bisnis pekerjaannya, berkati pelayanannya ketika Engkau memanggil dia untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Bapak, kami hendak mempersembahkan apa yang hendak kami kumpulkan dihimpun untuk menjadi tanda cinta bagi Engkau, bukan lagi sebagai beban dan kewajiban, tetapi sebagai tanda kasih untuk Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan di mana tidak semua orang beroleh kesempatan seperti ini. Maka kami mengucap syukur, menjadi hal yang berharga Engkau memanggil kami dan berhimpun di tempat ini untuk Engkau jamah dengan kasih-Mu, sebagaimana Engkau juga menyuruh dan menggerakkan hati perempuan yang sakit untuk juga menjamah Engkau. Maka tidak seorang pun dari yang hadir ini yang luput dari jamahan-Mu Tuhan, ketika kami juga dengan rindu menjamah Engkau. Maka segala pergumulan, segala pendarahan, sehingga segala hidup kami yang bocor, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan. Bagi yang lemah diberi kekuatan yang baru, bagi yang mengalami ketakutan, kengerian, Engkau beri keberanian, Engkau tambahkan iman pada kami.
Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Engkau tambahkan usia di bulan Juni. Kami berdoa mengucap syukur untuk Ibu Evi Indrayani, kami berdoa mengucap syukur untuk Ibu Yuniastuti, dan juga yang lain. Kami semua, setiap hidup jengkal hidup kami yang Kau tambahkan semua berasal dari kemurahan-Mu. Tugas kami belum selesai, dan setiap usia yang kami jalani tidak akan sia-sia, karena disitulah Engkau mengutus kami, Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu, Engkau curahkan kasih karunia-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu limpah di dalam takaran, diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam meribaan jemaat-Mu. Karena di dalam Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami beroleh penyertaan pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati.